Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Jenderal Ahmad Yani Kota Malang yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus Yayasan dan Takmir Masjid Jenderal Ahmad Yani Kota Malang yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang juga wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, tidak. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ingat kepada kalian, bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kufur kepadaku. Ini menunjukkan kepada kita dalil, bukti kita diperintahkan mensyukuri semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah diberikannya kita oleh Allah kemudahan, kesempatan
untuk duduk sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Jenderal Ahmad Yani, Kota Malang. Semoga niat ibu-ibu dan bapak-bapak, langkah kaki perjalanan bapak ibu sekalian dari rumah menuju rumah Allah ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Lebih dari itu bapak ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kata Nabi, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu, dia tidak memiliki keinginan apapun keluar dari rumahnya menuju ke masjid, illa an yata'allama khairan, kecuali ingin mempelajari kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Maksudnya menuntut ilmu. Atau yu'allimahu, atau dia mengajarkan kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu di dalam Islam. Berarti kalau begitu Bapak Ibu, yang Nabi sebutkan dalam hadis ini dua kelompok manusia, yang belajar dan yang mengajarkan, muridnya dan gurunya. Dua-duanya kata Nabi, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Dua-duanya mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan hajinya sempurna. Ini bisa kita dapatkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan ganjaran pahala yang sama yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali setelah beberapa waktu kita libur. Terakhir menurut catatan saya, kita bertemu di bulan Februari 2023 di waktu yang sama, Sabtu pekan keempat, waktu duha. Itu bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan kita libur dan saya pun juga uzur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami memulai kajian pagi hari ini, maka izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya masih ada waktu longgar di Sabtu pekan keempat ini. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian, karena kondisi saya tidak seperti di awal-awal, di mana saya seringkali mengalami kendala pada pita suara saya juga masih tetap menjalani terapi akupuntur dan juga harus vokal rest, yaitu mengistirahatkan bersuara, tidak boleh terlalu sering, yaitu memberikan kajian, dan ditambah lagi jadwal kajian di Surabaya dan sekitarnya sudah semakin padat semenjak pasca pandemi corona. Maka tentunya seringkali kajian saya di Kota Malang terkena imbasnya. Nah, imbasnya itu kalau tidak karena benturan dengan waktu jadwal rutin saya sebelum pandemi, juga benturan qadarullah kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk memberikan kajian karena pita suara yang bermasalah.
Oleh karena itu di pagi hari ini saya ditakdirkan oleh Allah bertemu kembali di hadapan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan mudah-mudahan kedepannya juga kita dipertemukan kembali, tuh ya. Oleh karenanya, karena kondisi saya yang tidak bisa dipastikan, ya, baik terkait jadwal maupun kondisi kesehatan saya, dalam hal ini pita suara saya, maka materi kita yang rutin membicarakan tentang tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, nampaknya Bapak Ibu sekalian tidak bisa kami teruskan. Kenapa? Karena terlalu banyak libur itu nampaknya kurang nyambung dengan materi yang sebelumnya. Karena itu dituntut terus rutin sistematis, ya. Dan kalau bisa tidak pakai libur. Lah ini karena saya tidak tahu kondisinya ke depan bagaimana, maka jika kita ditakdirkan ketemu di Sabtu pekan keempat, materinya adalah materi yang sifatnya tafsir Al-Quran tematik. Nah, tematik. Jadi tidak berkesinambungan, tetap tafsir Al-Quran tetapi tematik, Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk pada pagi hari ini saya tidak melanjutkan materi 4 bulan yang lalu. Ini kalau saya tanya sampainya di mana, pasti banyak yang lupa ini ya. Catatannya mungkin juga tertinggal, mungkin juga terhapus dan seterusnya memorinya. Iya. Makanya itu harus rutin ya, sebulan, tiap bulan dan seterusnya itu ya. Baik. Hari ini kita akan membahas firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Suratnya surat nomor 66, yaitu surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim, surat nomor 66, ayatnya ayat 9. Nah itu kita beri judul, Bapak Ibu sekalian, surat At-Tahrim, surat nomor 66, ayatnya ayat 9 ini kita beri judul. Apa itu judulnya? Kita beri judul mengenal lebih dalam orang-orang munafik. Itu ya. Mengenal lebih dalam orang-orang munafik. Nah itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mari kita dengarkan bersama ayat di surat At-Tahrim, surat nomor 66 ayat 9 yang menjadi bahasan kita pagi hari ini. Kita dengarkan murotalnya Bapak Ibu sekalian. Surat At-Tahrim ayatnya ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Baik, kita dengarkan terjemahannya Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan terjemahannya. Wahai Nabi, sebelum saya lanjutkan, saya yakin Bapak Ibu pasti bertanya dalam hati, wahai Nabi itu Nabi siapa Ustadz? Nabi itu kan ya banyak. Nabi itu jumlahnya total tidak kurang dari 120.000. Jumlah Rasul tidak kurang dari 300. Bahkan ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Kalau jumlah Nabi ada yang mengatakan 124.000. Nah, kita buat untuk kehati-hatian saja 120.000, nggak kurang dari itu. Yang kita kenali namanya baru 25 orang. Nah itu. Sedangkan banyak nabi dan rasul yang tidak kita kenali namun cukup kita imani. Sebagai bentuk rukun iman yang keberapa Bapak Ibu? Iman yang pertama adalah antu'mina billah wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi, rukun iman nomor 4, wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua malaikat-malaikatnya, yang ketiga kitab-kitabnya, yang keempat rasul-rasul utusan Allah. Berarti jumlahnya banyak, cukup kita imani sekalipun kita tidak mengetahui nama-nama mereka. Yang kita ketahui namanya kita imani, yang tidak kita ketahui namanya juga wajib kita imani. Jadi saya ulang, jumlah nabi banyak. Lah ini nabi siapa? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi siapa? Jawabannya secara dipastikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lah ini, kenapa kok dipastikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Bapak Ibu, Nabi kita ini di dalam Al-Quran istimewa. Apa istimewanya? Salah satu aja ya, keistimewaan Nabi kita dalam Al-Quran. Nabi kita ini kalau dipanggil oleh Allah, tidak pernah Allah memanggil namanya. Gak pernah. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran, lembaran demi lembaran, ayat demi ayat, juz demi juz, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan ayat yang berbunyi Ya Muhammad. Gak ada. Tidak ada. Nabi itu dipanggil dengan namanya. Nabi kita ini dipanggil oleh Allah selalu memakai nama gelar. Beda dengan nabi yang lain. Contoh, Allah memanggil Isa, Ya Isa bin Maryam, Ya Dawud, Ya Zakaria, Ya Yahya. Nah itu selalu namanya. Ya Ibrahim, Suhufi Ibrahim wa Musa. Selalu disebut dengan namanya, tidak pernah disebut nama gelarnya. Kalau Nabi kita dipanggil oleh Allah gelarnya. Contoh, Allah memanggil Nabi kita di surat Al-Ma'idah. Itu panggilannya begini. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Maksudnya Nabi kita ya. Tidak ada dalam Al-Quran Ya Muhammad. Tidak ada. Istimewa Nabi kita ini, istimewa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita ulang, kita bahas surat At-Tahrim ayat 9 pagi hari ini ya. Surat At-Tahrim surat nomor 66 ayat 9. Diawali wahai Nabi. Nah ini baru. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Jadi kita ini harus menunjukkan sikap. Maksudnya bersikap keras itu Bapak Ibu sekalian adalah, yaitu bukan dengan memerangi mereka dengan senjata. Bukan. Ya, bukan. Ya, karena ini termasuk jihad. Jihad itu ada aturan mainnya. Saya nggak membahas jihad ya, karena nanti tambah melebar. Ya, maksudnya kaum muslimin itu harus punya sikap. Sikap yang keras. Sikap kaum muslimin yang tidak boleh lunak, lentur dan lontur terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi harus punya apa itu istilahnya itu? Tegas, ketegasan. Itu ya. Baik, saya ulang. Wahai, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Oh jelas sekali. Bapak Ibu mohon maaf, di dalam ayat ini secara tidak langsung Nabi, mohon maaf, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bahayanya orang munafik. Orang munafik itu Bapak Ibu lebih berbahaya daripada orang kafir. Oh iya, kenapa?
Kalau orang kafir jelas tempat peribadatannya beda dengan kita. Mereka di gereja, mereka di wihara, mereka di sinagog, mereka di tempat-tempat peribadatan mereka. Kita di masjid, jelas beda. Kitabnya beda. Nasrani dengan Injilnya, Yahudi dengan Tauratnya. Nah, lalu kemudian Hindu Buddha dengan Weda dan Tripitakanya, Konghucu dengan Tao Te Chingnya, kitabnya mereka itu. Majusi dengan Zen Avestanya, kan gitu ya. Aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu juga punya kitab. Serat Centani, Hidayat Jati, beda. Kita Al-Quran. Jadi jelas, kalau dengan orang kafir jelas bedanya. Tapi munafik bahaya. Munafik ini musuh dalam selimut. Mereka ikut sholat dengan kita. Mereka kadang bergaul dengan kita. Bahkan mereka yaitu seringkali nimbrung dengan kita. Suka menyapa kita. Tapi maaf, orang munafik ini hidupnya bagaikan air di daun talas. Ibarat peribahasa modelnya kayak begitu. Hidupnya selalu terombang-ambing. Hidupnya selalu penuh dengan kepura-puraan. Lisannya beriman, hatinya membenci Islam. Lisannya berkata sunnah, hatinya tidak suka dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah munafik. Itu ciri orang munafik. Lisan dengan hatinya bertolak belakang. Bertemu dengan orang beriman, aku koncomu, aku saudaramu. Begitu mereka bertemu dengan teman-temannya sesama munafik, bahkan orang kafir, maka mereka berkata, aku juga teman akrab kalian. Inilah orang munafik. Hidupnya selalu mendua, lisannya mendua. Ya, mendua di sini tolong jangan dikonotasikan yang aneh-aneh. Ya, ini ya, mendua di sini adalah antara lisan dengan hatinya berbeda. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang namanya fenomena kemunafikan sudah merebak di tengah-tengah masyarakat. Bahkan panjenengan sulit mengenali mana yang munafik, mana yang beriman. Sulit. Nggak bisa, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, maka supaya kajian kita pagi hari ini tertata dengan baik, ya, tertata dengan baik, materinya saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada 3 yang mau saya sampaikan. Ada 3 ini, ada 3. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang balasan dari Allah bagi orang-orang munafik. Balasannya dulu. Apa yang Allah berikan untuk mereka orang-orang munafik. Itu nomor 1 itu. Yang nomor 2 yang akan saya sampaikan adalah, ini yang paling penting nomor 2. Ciri-ciri orang munafik di sekitar kita. Oh itu. Hati-hati, sebab bermunculan orang-orang munafik ini di sekitar kita, ya. Dan kita sulit mengenali dan menghindari mereka. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, itu nomor 2 ini. Ya, ciri-ciri orang munafik, mengenal lebih dalam orang munafik. Itu judul materi kita kan pagi hari ini. Ya, merujuk ke surat At-Tahrim ayat 9. Surat nomor 66 ayat 9 kita kasih judul mengenal lebih dalam orang munafik. Itu tema pagi hari ini. Lah terus yang nomor 3 apa? Penutup terakhir, yaitu tentang pembagian munafik. Pembagian nifak, gitu aja. Pembagian nifak. Nifak itu sifatnya, munafik itu orangnya. Jadi seperti ini, Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, ihsan orangnya muhsin, gitu ya. Nifak orangnya munafik. Nah, nifak itu sifat, munafik itu orangnya yang punya sifat nifak, disebut munafik. Baik,
Sekarang kita akan masuk, yaitu apa ini? Mohon maaf, tambahkan satu lagi, 4 berarti 4 solusi atau tips agar tidak terjangkit sifat nifak. Gimana caranya supaya kita itu tidak jadi orang munafik? Nah itu solusi, tips, kiat-kiat agar kita tidak terjangkit penyakit nifak. Nifak ini penyakit batin, Bapak Ibu sekalian. Sama dengan riya, sum'ah itu penyakit batin. Itu ya, sombong, kiber itu penyakit batin. Ya, baik. Kita lanjutkan, kita bahas, kita urut ya. Nomor 1, apa nomor 1 tadi? Balasan yang Allah berikan bagi orang-orang munafik, dampak buruk orang-orang munafik. Ada beberapa ini. 1, yang pertama ini ya, yang pertama ini balasan bagi orang munafik. 1, yang pertama, tempatnya neraka yang paling bawah. Tempatnya nanti di akhirat neraka paling bawah. Keraknya neraka, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Kayak gini orang munafikin. Keraknya, apa itu katanya bahasa Surabaya, intipe neraka loh itu ya. Keraknya neraka. Bayangkan, paling bawah itu orang munafik. Mana dalilnya? Ayo kita dengarkan dalilnya, surat An-Nisa. Bapak Ibu harus tahu, panjenengan harus tahu, ayat yang berbicara tentang munafik. Diingat-ingat ya, diingat-ingat. Ayat yang paling banyak bicara tentang orang munafik itu di surat An-Nisa sama At-Taubah. Itu paling banyak itu. An-Nisa sama At-Taubah itu paling banyak berbicara tentang orang munafik. Kita dengarkan sekarang, meskipun surat yang lain juga ada, tapi paling banyak itu 2 surat ini, An-Nisa dan At-Taubah. Sekarang kita dengarkan An-Nisa. Loh, di An-Nisa ayat 145. An-Nisa 145. Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Allah Ta'ala berfirman, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Loh, paling bawah. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi jelas ya, orang munafik berada di kerak neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang balasan nomor 2. Nomor 2. Apa itu yang nomor 2? Orang munafik nanti di akhirat tempatnya di dalam neraka jahanam, mendapatkan laknat dari Allah serta azabnya kekal. Loh, bertubi-tubi. Saya ulang, orang munafik itu di akhirat tempatnya di dalam neraka jahanam, mendapatkan laknat dari Allah dan azabnya kekal. Khalidina fiha abada, abadi, permanen. Na'udzubillah. Sudah paling bawah, iya, terus dilaknat, dikutuk oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Plus azabnya permanen, nggak mungkin keluar dari neraka, nggak mungkin keluar dari neraka, nggak mungkin bisa masuk surga, nggak mungkin. Mana dalilnya? Ayo kita lihat surat At-Taubah. Loh, At-Taubah ya. Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 68. At-Taubah ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah 68. Kita dengarkan, Allah Ta'ala berfirman, ayat 68 At-Taubah. Allah menjanjikan, mengancam orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan.
Oh, dua-duanya ini. Munafik dari kalangan laki-laki dan munafik dari kalangan perempuan. Dan orang-orang kafir. Dari tadi digandengkan ya. Orang kafir sama orang munafik ini dari tadi. Mulai surat nomor 66 tadi juga digandengkan. Orang kafir sama munafik. Ini juga begitu. Digandengkan. Orang munafik laki-laki dan perempuan. Dan orang-orang kafir. Apa itu? Dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal, bertubi-tubi, kekal. Diulang terus kekalnya. Ya Allah. Nanti kita ketahui siapa mereka ini yang ada di sekitar kita. Hati-hati ini ya. Baik. Berarti Ustadz kalau begitu orang kafir sama orang munafik itu di nerakanya permanen, abadi. Iya. Memangnya berapa tipe manusia yang permanen tidak mungkin keluar dari neraka? Cuma 3 orang. Diingat-ingat, hanya 3 orang. 3 kelompok manusia yang permanen, abadi, penduduk kekal dalam neraka. Gak mungkin masuk surga. Seperti tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Apa mungkin onta masuk ke lubang jarum? Gak mungkin. Onta besarnya gimana, jarum lubangnya sekecil apa? Gak mungkin. Seperti itulah tidak mungkinnya 3 golongan manusia ini masuk ke surga. Mustahil. Permanen ini sudah, abadi, penduduk tetap abadi. Siapa itu? Yang pertama, kita urut ya, kita urut. Yang pertama orang kafir. Yang kedua orang yang tidak beragama Islam, ini maksudnya non muslim, tidak berakidah, akidahnya trinitas. Akidahnya bukan tauhid, akidahnya yaitu trinitas. Ini orang kafir. Yang kedua orang musyrik. Kita urut aja, musyrik. Berarti musyrik ini pelaku syirik. KTP-nya Islam tapi berbuat syirik. Iya. Syirik apa Ustaz? Syirik besar. Syirik besar, bukan syirik kecil. Syirik besar. Syirik yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Syahadatnya batal. Lu contohnya kayak apa? Menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai perantara agar doanya disampaikan kepada Allah. Mintanya bukan kepada Allah, tapi minta kepada orang-orang soleh, wali-wali yang telah wafat. Itu syirik besar. Batal syahadatnya. Menyembelih sembelian tidak ditujukan kepada Allah, tetapi untuk jin penguasa alam. Kirim sesaji, ngalap berkah, mencari barokah, bukan kepada apa yang Allah syariatkan, tetapi kepada kotoran hewan. Sebagaimana kemarin terjadi setiap tanggal 1 Suro, yaitu ngalap berkah dengan kotoran kiai selamat, kebo yang dikiaikan. Ini syirik besar. Syirik besar ini. Bukan syirik kecil ini. Syirik besar. Rebutan mereka. Belum lagi mereka yang yaitu kirim-kirim sesaji kepada penguasa jin yang ada di pantai. Ya seperti yang terjadi misalnya yang terkenal dengan apa itu? Nyi Blorong, nah itu ya. Nyai Roro, Kidul dan seterusnya. Kirim sesaji. Termasuk penguasa gunung. Dan ini semua syirik sirkul akbar. Syirik yang bisa membatalkan Islamnya. Itu. Dia memohon perlindungan bukan kepada Allah, tetapi kepada jin. Ini syirik akbar, sirkul akbar, syirik besar. Baik, saya ulang ya. Orang kafir. Yang kedua musyrik. Yang nomor 3 siapa? Munafik. Munafik itu penduduk permanen. Dalilnya di mana? Ayo dalilnya kita dengarkan. Ini kira-kira surat apa ini Bapak Ibu sekalian? Nih, saya tanya ini, mudah-mudahan Bapak Ibu pernah mendengar ayat ini. Pastilah ya, pasti pernah mendengar ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, ini ada 2 kelompok manusia yang permanen dalam neraka. Surat apa ini kira-kira? Allah berfirman,
Surat apa Bapak Ibu? Al-Bayyinah. Surat lam yakunil ladzina kafaru. Itu ya, ayat 6. Mari kita dengarkan surat Al-Bayyinah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab, Yahudi Nasrani berarti, dan orang-orang musyrik. Loh, ada dua, orang kafir, orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Baik, yang satu lagi kelompok siapa tadi yang kekal dalam neraka tadi? Kan ada 3. Nomor 1 apa tadi? Kafir. Nomor 2 apa? Dalilnya di mana kafir sama musyrik? Al-Bayyinah ayat berapa? Sekarang tinggal satu golongan nomor berapa tadi? 3. Siapa nama golongannya? Dalilnya di mana orang munafik? Ya tadi yang kita bahas, At-Tahrim ayat 9 dan yang tadi At-Taubah ayat 68. Bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjutkan sekarang balasan nomor 3. Nomor 3 ini balasan yang Allah berikan bagi orang-orang munafik. Nomor 3, mereka orang munafik jika meninggal, mereka jika mati tidak boleh disolati dan tidak boleh didoakan di atas kuburnya. Gak boleh. Gak boleh didoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh disolati karena sholat jenazah itu ada doanya. Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu pada saat takbir ketiga. Dan tidak boleh setelah dimakamkan didoakan di atas kuburnya. Gak boleh. Gak boleh. Bayangkan siapa mereka ini? Nanti sabar. Ini kan baru kita bahas yang pertama, yaitu balasan bagi orang-orang munafik. Ya, jadi tidak disolati dan tidak didoakan. Dalilnya di mana? Surat At-Taubah. Loh, At-Taubah lagi. Makanya paling banyak itu An-Nisa sama At-Taubah. Cerita tentang munafik ini, orang munafik. At-Taubah ayat 84. At-Taubah, maaf, surat At-Taubah itu surat nomor 9. Surat 9 ayatnya berapa tadi? 84. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah 84. Innahum Baik, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Gak boleh disolati. Dan janganlah engkau Muhammad berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Loh, jelas kurang horor ini kira-kira. Horor ini Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah 3 yang horor itu tadi. Yang pertama apa tadi? Balasannya nerakanya paling bawah. Surat An-Nisa tadi. Nomor 2, berada di neraka jahanam. Terus kemudian mereka dilaknat dan kekal. Yang nomor 3 barusan, kalau mati tidak disolati dan tidak didoakan. Sekarang nomor 4, tambah horor. Apa itu yang nomor 4? Balasan untuk orang-orang munafik. Mereka akan mendapatkan azab kubur. Jangan di akhirat, jangan di neraka. Di dunia itu, di alam barzah, mereka sudah mendapatkan azab kubur. Dalilnya di mana? Quran surat At-Taubah. Loh, At-Taubah lagi. Ya, banyak At-Taubah ini. Ayat 101. At-Taubah 101. Ayo kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah 101. وَمِمَّنْ
wa min ahlil Madinah. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat ayat 101. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu Muhammad ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Tuh, iya. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka. Loh Bu, Pak, lihat ini. Katanya Allah, engkau Muhammad gak tahu mereka. Nabi aja gak tahu, apalagi kita. Makanya orang munafik ini musuh dalam selimut. Iya, kita itu mereka gombol bareng dengan kita. Ya pakai peci, ya sholat berjamaah dengan kita. Tapi hatinya mengingkari apa yang dia lakukan. Lisannya tidak sama dengan hatinya. No itu. Makanya Nabi aja diginikan oleh Allah. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. No itu kata Allah. Terus nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Loh ya kan? Siksa 2 kali itu siksaan apa Ustaz? Di dunia dapat siksa, terus di alam barzah, alam kubur dapat siksa, terus kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Maksudnya apa? Neraka. Berarti total azabnya berapa? 3. Dunia dapat, alam kubur dapat, azab yang besar dapat, akhirat, neraka. Na'udzubillah. Hebat siksaannya Allah untuk orang munafik. Mudah-mudahan kita bukan orang munafik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang beriman, istiqomah dalam keimanan kita sampai ajal menjemput kita. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang kita lihat sekarang yang nomor 5 terakhir. Saya sebutkan 5 saja. Balasan bagi orang-orang munafik. Mereka nanti di hari kiamat, mereka orang-orang munafik maksudnya, nanti di hari kiamat mereka tidak mendapatkan cahaya. Mereka tidak mendapatkan cahaya. Mana dalilnya? Saya bisa minta tolong dibantu dibacakan terjemahannya. Dibantu. Ayo kita buka surat nomor 57. Surat nomor 57 Al-Hadid. Al-Hadid ayatnya 12 sampai 14. 12 sampai 14. Kita awali dari orang-orang yang beriman ya. Ayat 12, 13 dan 14. Kita dengarkan dulu ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hadid ayat 12 sampai 14. Allah berfirman, يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. 13. حتى جاء
Silakan. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Bagaimana itu laki-laki dan wanita yang beriman nanti di hari kiamat? Mudah-mudahan Bapak Ibu masuk kategori ayat yang sedang kita baca ini. Ya, kita lihat bagaimana itu. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Jadi nanti orang-orang beriman, laki-laki maupun wanita, mereka diberikan cahaya oleh Allah. Ada yang cahaya itu ditaruh di depan mereka, ada yang cahayanya itu ditaruh di sebelah kanan mereka. Dan ini ada dalilnya sebenarnya Bapak Ibu, panjang tentang, saya punya judul kajian ini, mungkin di YouTube sudah ada, menggapai cahaya di akhirat. Itu nanti orang itu nggak bisa masuk surga kalau nggak punya bekal cahaya. Setiap kita ini butuh cahaya Bapak Ibu. Orang itu nggak mungkin bisa melewati sirot. Sirot itu jembatan yang melintang di atas neraka, yang kata Nabi jembatan itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Manusia tidak mungkin bisa melewati sirot kalau tidak punya cahaya. Makanya ada di antara mereka yang saking besarnya cahaya itu melewati sirot, kecepatannya seperti kedipan mata, langsung nyampe surga. Ada yang seperti kata Nabi seperti kecepatan kilat, langsung masuk surga. Ada yang kecepatannya seperti angin, angin bergerak, awan bergerak maksud saya. Seperti itu. Ada yang kecepatannya seperti kuda berlari melewati sirat. Ada yang kecepatannya seperti orang berlari. Dan ada orang itu yang melewati sirat, satu tangannya menggelantung, satu tangannya lepas. Sebaliknya, kepalanya di bawah, kaki satunya menggantung, kaki satunya lepas, kepala di bawah. Sehingga separuh tubuhnya gosong, karena di bawah ini neraka jahanam. Orang tidak bisa melewati sirat kalau tidak punya cahaya. Makanya ini berita orang-orang yang nanti diberi cahaya. Siapa? Orang-orang beriman. Dan itu ada amalannya. Ada amalannya supaya kita dapat cahaya. Apa amalannya? Di antara amalannya adalah, yaitu di antaranya ya, amalannya jangan pernah mencabut rambut putih. Ya, yang sudah beruban jangan dicabut. Ya, karena apa? Karena rambut putih itu nanti bercahaya. Nanti Allah akan berikan cahaya kepada orang tersebut. Jangan mencabut uban. Ini malah nyuruh anaknya 1.500. Iya, memang tidak nyaman, gatal ya, terus kelihatan lebih tua ya. Ya, kalau memang kepingin tampil muda, maka boleh dihena saja, dipacar atau dikatam. Ya, warnanya kecoklatan atau kemerah-merahan boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah putih, sudah beruban, termasuk laki-laki yang berjenggot, sama. Ketika jenggotnya sudah mulai memutih, boleh diberi itu henna, pacar, bukan semir, bukan. Kita lanjutkan terus. Ya, masih banyak amalan yang lain, termasuk baca surat Al-Kahfi. Itu juga termasuk juga banyak amalannya banyak. Ya, saya tidak menyampaikan itu ya, nanti tambah melebar. Intinya orang beriman laki-laki dan wanita akan mendapatkan cahaya. Mudah-mudahan kita termasuk ayat ini, mudah-mudahan. Lanjut teruskan, Ukhti, belum kelar itu. Terus Dikatakan kepada mereka, ya, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. terus Mereka kekal di dalamnya. semoga kita termasuk di dalamnya. Terus Demikian itulah kemenangan yang agung. itulah kemenangan yang besar. Terus ayat 13-nya orang munafik. Silakan. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Apa kata orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan munafiqat, kaum munafik perempuan? Apa perkataan mereka kepada orang beriman? Silakan. Tunggulah kami. Loh, mereka bilang begitu. Tunggulah kami. Terus Kami ingin mengambil cahayamu. mereka minta cahaya kita. Lanjutkan. Kepada mereka dikatakan, Apa kata orang beriman kepada orang munafik? kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Cari sendiri cahaya. Terus lanjut. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Yang berpintu dinding. Bagian dalamnya, Ukhti, Di sebelah dalam ada rahmat ada rahmat surga. Yang luarnya dan di luarnya hanya ada azab. azab neraka maksudnya.
Allah buatkan hijab dinding. Orang beriman di dalam, orang munafik di luar. Adab. Terus orang munafik komplain, protes. Protesnya itu di ayat 14-nya. Baca Ukti, silakan. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Apa katanya? Bukankah kami dahulu bersama kamu? Bukankah kamu dulu temanku? Bukankah kamu dulu kan bestiku? Besti. Ya. Itu besti, ya. Kalau bahasa sepanjang koncoplek. Iya. Kalian dulu kan temanku, bestiku, iya. Temanku akrab kemana-mana, rontang-rontong kemana-mana, selalu berdua, iya. Sampai dirasani sama temennya, ono iku mesti ono wong iku. Nek wong iku gak teko, wong iki gak teko ya. Itu ada gak ya model kayak gini? Nah itu, iya. Bukankah kamu itu temanku dulu? Lanjut, apa kata orang beriman? Silakan. Mereka menjawab, Silakan. benar. Benar, kamu dulu bestiku, kamu dulu temanku. Tapi, lanjut. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Terus, Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah. terus. Dan ditipu oleh angan-angan kosong. Nah, suka berangan-angan. Terus lanjut. Sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdayakan kamu tentang Allah. Baik, kita lanjutkan. Berarti orang munafik tidak mendapatkan cahaya. Sekarang mari kita lihat materi nomor 2. Ayo kita masuk materi nomor 2. Ini yang horor. Apa materi nomor 2 Bapak Ibu yang akan kita bahas? Ciri-ciri orang munafik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ciri orang munafik itu banyak Bapak Ibu, banyak. Tolong sebelum saya sebutkan satu persatu, saya kasih referensi buku. Tolong dimiliki buku ini. Segera dicari di toko-toko buku agama. Bukunya judulnya Munafik Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Munafik menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Penulisnya, ditulis penulisnya ini. Penulisnya Syekh ini kitab Arab ini, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Syekh Dr. Muhammad Musa Nasr. Muhammad Musa Nasr rahimahullah. Muhammad Musa Nasr. Penerbitnya Darus Sunnah. Yang saya punya itu covernya bagus. Warnanya hitam putih. Jadi bukunya itu ada hitam ada putih. Nah itu. Tidak tahu kalau terbitan yang terbaru. Yang penting ibu-ibu ditulis judulnya sama penulisnya. Meskipun covernya itu beda, gak apa-apa, isinya sama itu. Ya. Penerbitnya Darus Sunnah. Nah itu. Ternyata Bapak Ibu, panjenengan kalau sudah memiliki buku itu, lihat daftar isinya. Cereng. Ciri-ciri orang munafik menurut Quran dan Sunnah. Dalilnya lengkap, semuanya komplit. Itu total tidak kurang dari 30 orang munafik. Selama ini yang kita ketahui, ciri-ciri orang munafik ada 3. 1, kalau bicara suka berbohong, dusta. Kalau dipercaya khianat. Kalau berjanji tidak ditepati. Ya, itu sahih. Tapi bukan 3 cirinya, 30. Semuanya ada di Quran, semuanya ada di hadis. Baik, sekarang kita masuk ciri-ciri orang munafik. Tidak semua ya, tidak semua, karena waktunya ini. Tidak semuanya. Yang pertama. Nanti materi ini jadi saya share melalui bentuk PDF ya, ke panitia atau ketua majelis taklimnya atau ke takmir Masjid Ahmad Yani, Kota Malang. Baik, dalam bentuk PDF yang lengkap dengan dalil-dalilnya. Baik. Siapa mereka? Orang-orang munafik ini. 1. Sudah siap? 1. Mereka adalah 1.
Orang yang suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang yang suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Tuh coba. Ya. Dalilnya sebelum tak kasih contohnya. Dalil kita dengarkan. Cirinya orang munafik suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dalilnya surat An-Nisa. Loh, An-Nisa lagi. Dari tadi An-Nisa At-Taubah. At-Taubah An-Nisa. Memang dua surat ini. An-Nisa ayat 61. An-Nisa ayat 61. Allah Ta'ala berfirman. An-Nisa 61. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Baik, silakan baca terjemahnya, Ukhti. Dan apabila dikatakan kepada mereka, Ya, silakan. marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Terus. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Duh, lihat. Kalau dikatakan kepada mereka, ayo kembali kepada Al-Quran, ayo kembali kepada Rasul, sunnah Rasul. Cirinya orang munafik, ojo ngaji sama mereka. Ya. Jangan ikut taklimnya, jangan ikut kajiannya, karena mereka tidak suka solawatan. Karena mereka suka mengatakan orang yang suka ziarah kubur itu syirik katanya. Ya, itulah orang-orang Wahabi, nggak usah ngaji sama mereka. Iya. Nggak usah ngaji sama jenggot-jenggot, nggak usah ngaji sama, ini ciri orang munafik. Menghalang-halangi orang ya untuk dekat dengan agama Allah. Dihalang-halangi. Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Loh, kita memang pernah melarang orang ziarah kubur. Boleh. Ziarah kubur itu boleh. Sebab ziarah kubur itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong kata Nabi, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibratan. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang pergilah kalian ziarah, karena ziarah kubur dapat memiliki banyak pelajaran. Apa pelajarannya? Mengingatkan kematian, mendoakan mayit, meneteskan air mata, ingat sama akhirat. Itu hati yang kasar, kaku bisa lembut dengan ziarah kubur. Yaitu tujuannya. Boleh, siapa yang melarang? Mereka salah. Yang dilarang itu yang ziarah kubur tapi berlebih-lebihan. Contohnya apa? Contoh, satu, ziarah kuburnya mengenal waktu-waktu tertentu. Padahal ziarah kubur itu tidak mengenal waktu, kapanpun. Lah ini tidak, ziarahnya waktu-waktu tertentu. Malam Jumat manis. Apa malam Jumat manis itu? Legi-legi, nah itu ziarah. Mau Ramadan, ziarah. Mau Idul Fitri, ziarah. Yang namanya ziarah itu mengingatkan kematian kapanpun, boleh. Ya seperti itu. Dan tidak harus keliling. Lah ini nomor 2, gak harus keliling sampai keluar kota. Kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita itu bisa kita jadikan pelajaran. Ya Allah, besok aku koyok ngono. Besok aku tempatku di situ. Istriku, suamiku tak tinggal, anakku tak tinggal. Aku mati tidak bawa apa-apa. Sehingga muncul ingat akhirat, takut sama Allah, takut sama. Itu tujuannya ziarah. Kenapa mereka kok keliling? Pasti ada sebabnya. Ternyata ngalah berkah. Lah ya ini salahnya itu di sini. Kita itu tidak melarang ziarah, tidak. Mereka salah. Itu ya. Gak gelem solawatan, ojo taklim. Karena mereka jenggot-jenggot itu tidak mau solawatan. Siapa yang menyuruh melarang solawatan? Wong kita itu disuruh memperbanyak baca solawat malam Jumat. Baca solawat hari Jumat, baca solawat ketika sholat tahiyat juga baca solawat,
takbir kedua sholat jenazah itu juga baca sholawat, menutup majelis taklim baca sholawat, ketika nama Nabi disebut baca sholawat, masuk masjid baca sholawat, keluar masjid juga baca sholawat. Banyak Safa Marwah, ketika haji umroh di tempat sa'i juga baca sholawat, ketika kondisi terjepit kita disuruh baca sholawat, mau berdoa sampai-sampai kata Umar bin Khattab, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu berhenti antara langit dan bumi sampai orang itu baca sholawat, baru doanya diterima. Siapa yang melarang baca sholawat itu? Siapa? Nggak ada, cuman yang benar caranya. Loh, inilah yang dikomentari itu caranya. Ya, caranya baca sholawat tidak berdasarkan yang Nabi ajarkan. Nabi tidak ajarkan. Ya, sholawatnya dibuat-buat, sholawatnya dikarang-karang. Ya, sampai ada sholawat itu, ya, yang sering kali kita dengarkan itu kan ada li khamsatun udfi biha, kan gitu ya, harral waba wal khati'ah, kan gitu ya. Karena 5 orang, gara-gara 5 orang ini maka Allah akan hilangkan bencana, Allah akan hapus semua kesalahan dan seterusnya. Itu ya, gara-gara 5 orang ini. Lu bayangkan ya, Al-Mustafa, ya kan gitu ya. Kan gitu ya, Al-Mustafa. Terus kemudian apa ini, satunya lagi itu apa itu, ya Allah, itu nggak usah dihafal ya, nggak usah dihafal ya. Terus kemudian ada lagi di situ wabnahuma, itu ya, wabnahuma dan seterusnya. Intinya 5 orang ini adalah Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian yang kedua adalah Fatimah, ya. Terus kemudian apa ini, Ali, kemudian Fatimah dan 2 orang anaknya Hasan dan Husain. Gara-gara 5 orang ini maka semua wabah, semua musibah akan dilenyapkan, akan dihilangkan. Lah ini kan tidak boleh, yang bisa melenyapkan wabah musibah itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi sholawatannya ini sampai dalam taraf uluhiyah ini, taraf ketuhanan, nggak boleh menyanjung Nabi berlebihan seperti ini. Ya, jadi kita tidak melarang baca sholawat, cuman tata caranya seperti itu. Baca sholawat sekian ribu kali, kan tidak ada tuntunannya. Supaya ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi, maka harus baca sholawat nariyah 4444 kali. Lu coba, ya. Ini tidak pernah diajarkan. Jadi tolong kalau punya lisan tolong dijaga, jangan bikin fitnah. Sebab mereka suka bikin fitnah. Kita tidak pernah melarang orang baca sholawat, silakan diperbanyak, tetapi dengan tata cara dan bacaan yang Nabi ajarkan, yang sahih bersumber dari Nabi. Itu sing mereka tidak terima. Nah itu, sehingga ojo ngaji, jangan taklim sama mereka dan seterusnya. Ya ini ciri orang munafik, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, itu hati-hati ya. Itu kita lanjutkan. Insya Allah kayaknya ini ceramah terakhir di sini kayaknya. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Soalnya tempatnya dekat ini ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ciri orang munafik berikutnya, nomor 2. Ya betul ya, nomor 2 ya. Yang nomor 2, orang yang malas beribadah sholat. Sholatnya malas. Malas beribadah sholat. Kalau disuruh sholat itu malas. Malas sholat. Malas sholat. Nah itu, malas. Terus yang ketiga, loh dalilnya mana? Nanti jadi 1 Bapak Ibu. Dalilnya nanti jadi 1. Nomor 3, hidupnya penuh dengan riya. Ibadahnya, mohon maaf, ibadahnya penuh dengan riya. Jadi dia itu mau beribadah kalau dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang, maka dia tidak semangat. Nah, makanya mohon maaf ini Bapak Ibu, panjenengan tolong dijadikan tolok ukur ini, barometer. Jadi kalau kita dipuji orang, disanjung orang, dielem orang, tambah semangat. Tapi kalau dikritik orang, dikritik malah loyo, berarti ria.
Kena riya berarti. Itu. Mestinya tidak kebalik. Semakin dikritik orang tambah semangat. Begitu dipuji orang malah tidak suka dia. Nggak usah. Kita tinggalkan. Hindari pujian manusia. Saya nggak butuh itu. Nah itu mestinya. Itu ya. Lah ini tidak. Kalau dipuji orang semangat. Kalau tidak dipuji orang, tidak ada orang lihat. Apalagi dikritik. Wis gak wis. Opo aku sih kaitan waktu dikritik barang sekali. Nah ini. Ada motong. Tahu motongnya? Apa motong itu? Oh ya puri ya. Putus asa. Ya. Ya itu ciri orang munafik itu. Ya. Aku iki wis ngene taklim iki wis ados asa ngene wis anu macam-macam ini. Ternyata datang taklim sing katanya jilbabku ini kurang syar'i, sing anu wis gak melok pengajian bisa. Gitu. Males. Dikritik mestinya tambah semangat. Iya, jangan lentur, ya, jangan futur. Ya. Cirinya orang munafik itu ibadahnya penuh dengan ria, to show only, ibadahnya pencitraan, hanya ingin dapat apresiasi, tidak lebih dari itu. Itu orang munafik. Nomor tiga, cirinya orang munafik kalau berzikir sedikit sekali. Oh mohon maaf, nomor 4, kalau berzikir sedikit sekali. Kalau berzikir sedikit sekali. Jarang mengingat Allah itu jarang. Nah itu. Ayo mana dalilnya? Ayo dibuka An-Nisa. Loh An-Nisa lagi. Banyak An-Nisa itu Bapak Ibu. Ya. Bercerita orang munafik. Surat An-Nisa. Surat apa? Yang paling banyak bercerita orang munafik? An-Nisa dan At-Taubah. Sekarang An-Nisa ayat 142. An-Nisa ayat 142. Allah Ta'ala berfirman, Nah silakan Ukti. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Cirinya Ukti. Apabila mereka berdiri untuk sholat. Lalu perhatikan ini cirinya orang munafik. Kalau sholat gimana itu? Mereka lakukan dengan malas. Malas. Maksudnya malas gimana Ustadz? Banyak. Yang dimaksud malas di sini adalah 1, meninggalkan waktu sholat. Atau meremehkan waktu sholat. Duhurnya mau asar, mepet-mepet mau asar, asarnya mau maghrib, ya sudah mau hilang ini waktunya. Maghribnya mau isya, isyanya nanti digabung sama tahajud jam 2 malam, jam 2 dini hari. Ya itu subuhnya kerinan, ya seperti itu. Lah itu ciri orang munafik. Atau juga malas. Selain kalau tadi kan waktunya ya suka mengolor-olor, mengundur-undur waktunya. Ini juga ketika tata caranya males, bawaannya males. Ya, gimana bawaannya males? Jadi tidak semangat sholatnya itu. Contohnya begini. Contohnya, ya jadi makmum. Allahu Akbar. Baru imamnya baca Fatihah. Baru Fatihah ini, belum surat ini. Ada enggak? Saya sering menjumpai yang seperti ini kalau Qiyamul Lail Ramadan. Kan imamnya panjang-panjang. Nah itu, ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan, ya, yang semangat. Salat itu serius sebab kita ini sedang beraudiensi dengan Allah, berdialog. Bagaimana tidak beraudiensi? Wong kata Nabi dalam hadis apa ini Qudsi dikatakan ketika orang itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu langsung dijawab oleh Allah, Hamadani abdi, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim. Itu dijawab dialog-dialog. Ya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada dialog. Ini untukku dan ini untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab oleh aku kabulkan semua yang dia minta. Beraudiensi.
Ya, dia itu tidak senang berlama-lama menghadap kiblat, tidak senang berlama-lama menghadap kiblat. Maka bagaimana mungkin Allah betah lihat mukanya di hari kiamat? Wong ketika di dunia saja dia tidak betah berlama-lama menghadap kiblat. Makanya dalam hal ini yang serius, yang penuh dengan keyakinan, ya, penuh dengan harap takut kepada Allah. Ya, baik. Jadi kalau sholat malas. Terus ukhti, lanjut ciri orang munafik berikutnya di ayat itu. Lanjut, mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Hidupnya apa, ibadahnya penuh dengan ria. Jadi kalau dia dilihat orang, mohon maaf ini Bapak Ibu, kita itu kan punya ekor mata. Kita kan punya ekor. Jadi kalau kita melihat ke sini, kita begini ya. Itu kita bisa melihat di samping kanan kita, punya ekor mata. Sebelah kanan itu ada orang ngapain, itu kan seperti kelihatan ekor mata. Karena dia merasa dilihat orang, itu kadang-kadang bibirnya selalu digerakkan. Supaya apa? Supaya disebut orang yang berzikir. Ya, padahal itu ngitung utangnya. 500 ingin 600 300 mari ini aku. Kalau dilihat orang itu modelnya banyak, terus tangannya digini-gini kan, ya, tangannya itu sambil diam begini, karena dia merasa dia itu lagi dipantau orang. Karena orang itu kan merasa kalau lagi diamati itu kan merasa, karena kita itu kan punya ekor mata, tangannya diginikan. Supaya orang itu, Masya Allah, orang ini rajin zikir. Bukan, itu ngitung apa gitu ya. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, hati-hati. Belum lagi riak dalam ucapan, ucapannya difase-fasekan. Pak, Bu, bisa datang ya acara saya? Insya Allah saya datang. Insya Allah. Semuanya pakai ain semuanya. Ini katanya ibu pakai kol-kola katanya ya. Semuanya pakai ain semua. Insyaallah ta'ala, insyaallah. Orang Arab yang asli Mekah ngomong gak kayak gini insyaallah. Iya. Ini lahir. Ya. Ya Allah. Jadi jangan itu karena kepingin difase-fasekan ya. Seperti itu. Atau mungkin yaitu dalam hal badan. Dalam hal badan contohnya ya. Misalnya ini, supaya orang disebut ahli zikir, tangannya itu dikasih gelang biji tasbih. Terus kalungan tasbih. Ada enggak yang kalungan tasbih? Kalungan tasbih. Ya Allah, iya. Kayak itu apa? Amitabha. Ya. Orang Hindu Buddha kan gitu. Makanya orang pakai biji-biji tasbih itu menyerupai orang-orang Hindu Buddha. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka kaum itu bagian dari mereka. Enggak boleh. Zikir itu pakai ruas-ruas jari, pakai jari jemari. Boleh begini, boleh ngitungnya. Jari, boleh ruas-ruas jari, boleh. Boleh. Oleh karena ini semua nanti akan menjadi saksi di hari kiamat atas apa yang kita lakukan. Baik. Jadi itu ya dalam hal badan gitu ya. Contohnya dalam hal badan. Kalau jalan itu agak nyeret-nyeret sedikit. Agak semua yang sedikit. Ditanya orang, "Mas kenapa kok lemes?" "Saya lagi puasa." Oh Allah. Padahal sudah 2 piring dia itu. Iya. Bibirnya dikeringkan, bibirnya kering betul. Kering betul. "Mas bibirnya kok kering betul?" "Saya alhamdulillah lagi puasa." Masya Allah. Ya. Iya. Ya Allah. Banyak model-model kayak gini. Riya itu macamnya banyak. Ya, modelnya banyak. Ada lagi riya dalam pergaulan. Jadi kalau taklim bukan ngaji, kepingin selfie sama ustadznya. Ustadz. Di-share di status. Supaya orang tahu kalau dia lagi taklim sama Ustadz Syafiq hafizahullah ta'ala. Kalau dia lagi taklim sama tadi katanya di Araya Ustadz Adi Hidayat. Ya betul ya, di Araya ya. Share. Ya, tadi pagi katanya betul ada taklim ya. Supaya orang tahu kalau dia lagi taklim dengan Ustadz Khalid Basalama hafizahullah ta'ala. Ustadz kibar, Ustadz besar dan seterusnya. Itu bukan untuk ngambil ilmunya, tapi untuk
Ada lagi seneng dibaca orang apa yang dia lakukan. OTW taklim ayani. Itu ria itu. Ya, OTW taklim. Ya, seperti itu. Ya. Kadang-kadang di video di jalan namanya mobil. Guys, kita lagi di jalan guys, menuju ke Malang guys. Kita mau taklim bersama Abu Aslam di Masjid Ahmad Yani. Inilah sekitar pemandangan kota Malang. Ya, demikian Besti guys. Assalamualaikum. Ada enggak yang model kayak gini? Hati-hati loh. Hati-hati. Itu termasuk ciri orang. Hati-hati. Kenapa? Adu domba. Sebentar, sabar ibu ya. Sabar ya. Ibu jangan menyusui saya. Menggususui itu gimana? Ya. Itu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nomor 5. Nomor 5 ya. Ciri-ciri orang munafik. Nomor 5 adalah, nah ini penting ini. Orang munafik itu suka mengolok-olok atau mengejek Allah dan Rasulnya. Orang munafik itu suka mengolok-olok atau mengejek Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya? Dalil. Mari kita dengarkan firman Allah Ta'ala. Surat nomor 9. Loh, At-Taubah lagi. Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 64 dan 65. Surat nomor 9 ayat 64 dan 65. Allah Ta'ala berfirman, siap terjemahannya At-Taubah 64 65. Allah berfirman, ya kita dengarkan sifat orang munafik. Ayo dibaca. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, Ya, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. terus lanjut. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja. Kami ini cuman guyonan. Kami ndak serius masa. Ini kan menghilangkan stres supaya ndak jenuh, ya, supaya suasana itu mencair. Guyonan itu kan ya ndak apa-apa. Loh iya boleh guyonan bergurau, tetapi jangan joknya jok bertemakan agama. Guyonannya, candaannya jangan bertemakan agama. Itu yang menyebabkan kamu keluar dari Islam, kafir tanpa sadar. Lanjut Ukti, belum kelar. Silakan. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ya. Terus. Tidak perlu kamu meminta maaf, Kalian tidak perlu minta maaf. Terus. karena kamu telah kafir setelah beriman. Tuh. Terus. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Loh itu. Jangan kalian minta maaf. Kenapa? Karena kalian telah kafir sesudah beriman.
Allah lah yang mengatakan. Ini hati-hati. Ini yang namanya istihza. Istihza itu mengolok-olok, mengejek Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul dipakai bahan ejekan, guyonan. Ini jangan, nggak boleh. Silakan Anda kalau mau bercanda, canda saja yang tidak membawa agama. Dan tolong candaanmu itu yang keluar adalah sesuatu yang benar. Loh, memangnya Rasul itu juga bercanda? Oh, bercanda. Rasul itu orang yang pandai bercanda, Bapak Ibu sekalian. Ya, bercanda. Bahkan Bapak Ibu ada buku judulnya Candanya Nabi, warnanya merah, bukunya agak tebal. Itu isinya guyonannya Nabi dengan istrinya, dengan para sahabat. Contoh salah satu guyonannya Nabi ini. Tetapi yang Nabi sampaikan itu dari Allah, betul itu, hak. Jadi tidak dibuat-buat, nggak kayak lodrok atau lawak, bukan. Atau apa ini stand up komedi ya. Itu stand up komedi. Bukan, itu kan membuat dongeng-dongeng supaya orang lain tertawa. Padahal itu belum jelas itu ceritanya. Kalau Nabi tidak, itu betul-betul terjadi. Contoh, datang seorang nenek tua. Nenek, dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, doakan aku masuk surga, wahai Rasulullah, doakan aku masuk surga. Nabi melihat wanita ini, kata Nabi, maaf, di surga tidak ada nenek-nenek. Di surga tidak ada orang tua. Iya, orang ini kecewa, Pak. Karena dia sudah tua, sudah nenek-nenek ini. Ketika kembali, dipanggil lagi sama Nabi. Kemarilah engkau. Sesungguhnya di surga itu, orang itu kalau ditakdir masuk surga, maka sekalipun dia meninggal dalam keadaan tua, maka umur penduduk surga itu adalah 33 tahun. Meskipun matinya umur 80 tahun. Umurnya dibuat muda oleh Allah 33. Semua penduduk surga umurnya 33 tahun. Semua. Dan tingginya seperti Adam. Tingginya 60 hasta. Satu hasta itu dari sini ke sini. Ini satu hasta. Ini anggap 50 cm. Ini anggap 50 cm. Lah ini 60 hasta. Berarti 30 meter. Wajahnya seperti Yusuf. Tampannya. Hatinya seperti Ayub. Kata Nabi. Itu penduduk surga. Itu. Tidak ada mangkel. Tidak ada cemburu. Kayak ibu-ibu ini. Cemburu. Tidak ada. Tidak ada kausum di surga. Kausum. Ya, jadi itulah, yaitu hakikat penduduk surga. Ya, baik. Dan mereka semakin hari semakin bertambah tampan, bertambah cantik. Bahkan di surga ada pasar, pasar di surga. Itu mereka kaum lelaki kalau ke pasar, berarti yang di pasar itu lelaki. Iya. Terus wanita, wanita itu tetap di tempat tinggal mereka. Yang ke pasar itu laki. Nabi sebutkan itu. Lalu kemudian mereka terkena angin dari arah utara. Angin berarti di surga itu ada mata angin, Ustaz. Iya, ada mata angin. Sebagaimana di dunia, angin dari utara yang menyebabkan wajah mereka ketika pulang sampai istri-istri mereka berkata, wajahmu bertambah tampan. Dan mereka suaminya mengatakan, wajah kalian juga bertambah cantik. Jadi nggak pernah seperti di kita di dunia ini, tambah umur tambah kelihatan, keriputnya kelihatan, ya, pendengarannya sudah mulai kurang, membaca penglihatannya sudah mulai kurang, ya. Di surga enggak, tambah hari tambah tampan, tambah cantik, tambah lebih muda lagi dan seterusnya. Masya Allah. Dan itu tidak ada di dunia model kayak begini, tidak ada. Itu hanya ada di surga. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita sebagai penduduk surganya Allah Ta'ala. Contohnya gimana Ustaz? Jok-jok, guyonan, bertemakan agama. Oh banyak. Di antaranya Allah berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah dekati perbuatan zina. Jangan dekat. Itu diplesetkan. Diplesetkan. Bukan begitu ayatnya itu. Ayatnya itu memang betul. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Itu artinya bukan jangan dekati zina. Artinya jangan berzina hari Rabu. Karena menyebut wala taqrabu. Plesetkan. Iya. Contoh lagi, dia mengatakan bahwasannya wanita muslimah yang memakai busana islami dengan bercadar warna hitam-hitam dengan ejekan ninja. Muslim yang memelihara jenggotnya diejek kambing.
goblok, teroris, uratnya ketarik sehingga tambah goblok. Yang cingkrang kebanjiran. Oh, ini seperti itu. Terus kemudian ada lagi. Nah ini, sejumlah mahasiswa Universitas Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam acara orientasi studi cinta akademik dan alma mater disingkat Oscar mahasiswa baru maba yang dilakukan tanggal 28 sampai 30 Agustus 2014, mereka mengangkat tema yang cukup meresahkan umat Islam dengan tema Tuhan membusuk, rekonstruksi fundamentalisme menuju Islam kosmopolitan. Oh, itu spanduknya besar. Ya, seperti itu. Ada lagi, di antaranya adalah yaitu mengatakan misalnya ini, malaikat mungkar dan nakir harus menunggu antrian untuk menanyai seorang ulama. Ya, saya tidak sebut nama ulamanya. Jadi sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, mungkar dan nakir belum berhasil menanyai si fulan ulama ini. Saya tidak sebut ya. Kenapa? Karena peziarahnya terus berdatangan. Kan hadisnya kan bilangnya orang itu kalau meninggal dikubur, ditutup dengan papan, diurung dengan tanah, lalu dia bisa mendengar suara derap kaki sandal orang yang ngantarkan dia. Lalu malaikat turun mungkar nakir menanyai marobuka, madinuka, waman nabiuka. Berarti kan turunnya menunggu setelah mereka pulang. Lah ini terus peziarahnya datang sehingga sampai sekarang belum berhasil. Ada ndak? Ini mengolok-olok malaikat mungkar nakir loh ini. Jok loh ini. Jok bertemakan agama loh ini. Hati-hati loh. Ya, belum lagi ditambahi lagi bahwasannya nanti kalau ditanyai oleh malaikat mungkar nakir, marobuka, madinuka, waman nabiyuka, tidak usah dijawab, tunjukkan saja saya ini punya kartu anggota. Wah, itulah sudah. Itu. Tunjukkan saya ini anggota apa, begitulah. Wes aman, selamat. Ya, bayangkan. Ya. Terus lagi Bapak Ibu sekalian, dalam acara ILC Indonesia Lawyers Club di TV One hari Selasa 14 Oktober 2014, Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid mengatakan ayat-ayat konstitusi itu di atas ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan, ayat konstitusi itu derajatnya di atas ayat Al-Quran. Ini ya. Terus mengidolakan pemain film Mahabharata, Krishna, Mahadewa, yang merupakan parade dari kisah dewa-dewa orang musyrik. Ya. Bahkan ada lagi orangnya sudah meninggal ini, yang dia mengatakan Al-Quran itu adalah kitab suci paling purno. Fakultas Syariah YIN Wali Songo Semarang, YIN UIN Wali Songo Semarang, edisi yang ke-25 tahun ke-11 2004 menerbitkan buku yang berjudul Indahnya Kawin Sesama Jenis, Fakultas Syariah YIN, penulisnya M. Khalidul Adib. Waduh, ini kalau tak baca kan banyak ini. Joknya, guyonannya bertemakan agama. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan bawa-bawa agama. Hati-hati. Ya, jangan mengolok-olok Rasul, jangan. Ya. Ada orang yaitu habis makan tangannya dijilatin, lalu langsung divonis. Makan kayak kucing. Hati-hati. Rasul itu kalau makan dijilati jarinya. Berarti Anda telah menuding Rasul seperti kucing. Hati-hati ya kalau guyon lisan ini, hati-hati, hati-hati. Jaga lisan. Kita lanjutkan orang yang keberapa sekarang? Ya, ciri-ciri orang munafik, orang yang keberapa sekarang? 6. Orang yang ke-6 adalah, nah ini, orang yang ke-6. 6, suka berdusta. 7, tidak amanah alias khianat.
nggak amanah alias khianat. Ya. 8, suka ingkar janji. Terus nomor berapa sekarang? 9. Lah ini 9 ini kaitannya sama pertanyaan ibu tadi yang saya pending tadi, yaitu tentang apa, provokator ya. Tadi itu ya. Apa? Adu domba. Yang ke-9, jika dia berdebat atau berbantah-bantahan, maka dia berbuat dosa. Maksudnya mengadu domba. Jika berdebat atau berbantah-bantahan, maka dia berbuat dosa berlebihan. Maksudnya, artinya dia mengadu domba, menghasut dan seterusnya. Baik. Dalilnya di mana? Tulis hadis Nabi. Enggak saya bawa ini kitabnya, Sahih Muslim. Nomornya 47. Muslim nomor 47. Saya bacakan aja, Bapak Ibu, perhatikan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan." Ada 4 sifat. Jika seseorang memiliki 4 sifat ini, maka dia terkena munafik. Dialah orang munafik. 1, berarti maksudnya itu tadi nomor berapa tadi? 6 maksudnya itu. Kalau di sini nomor 1, tetapi kalau dilanjutkan yang tadi nomor 6 berarti. Ya, nomor 6 gitu aja ya. Nomor 6, idza haddasa kadzdzaba. Kalau berjanji, kalau bicara suka berdusta. 7, wa idza ahada ghadara. Kalau dipercaya khianat. 8, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tidak ditepati. 9, wa idza khasama fajara. Kalau berdebat atau berbantah-bantahan, maka dia berbuat dosa. Oh itu. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang nomor berapa? 10. Yang nomor 10 adalah meninggalkan sholat berjamaah. Meninggalkan sholat berjamaah. Meninggalkan sholat berjamaah. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor 613. Muslim 613. Nah ini saya bacakan ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, peliharalah dengan baik 5 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ketika adzan dikumandangkan. Karena sesungguhnya 5 sholat waktu berjamaah itu termasuk di antara jalan hidayah. Dan sesungguhnya Allah telah mensyariatkan jalan-jalan petunjuk kepada nabinya. Nah ini. Dan sungguh kami menganggap orang yang meninggalkan sholat berjamaah, maka dia adalah orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Oh, seperti itu. Ya. Jadi orang yang meninggalkan berjamaah. Kalau ibu-ibu sebaik-baik sholat di mana? Di rumah. Ya, kalau bapak-bapak 5 waktunya di masjid. Jangan sampai, ya kecuali kalau terkena uzur. Ya, kalau terkena uzur seperti sakit, ya wabah seperti kemarin corona, ya hujan deras disertai angin kencang, musafir, maka boleh sholat di perjalanan atau di rumah, boleh. Tetapi kalau dia tidak terkena uzur, ya maka dia wajib ke masjid. Bapak Ibu sekalian, wajib ke masjid. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 11. Orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali. Tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur. Dia tidak terkena uzur, enggak Jumatan 3 kali. Itu harus berurut atau dalam hidupnya pernah 3 kali enggak Jumatan. Yang penting 3 kali. Katanya ulama, yang penting 3 kali. Kecuali terkena uzur, sakit, ya. Terus misalnya musafir kan tidak wajib sholat Jumat. Dia sholat duhur saja, gitu ya. Wanita kan tidak wajib sholat Jumat, itu dikecualikan ini, ya. Lah ini dia tidak terkena uzur, ya, maka dia tidak Jumatan.
maka dalam hal ini dia termasuk orang munafik. Dalilnya dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya ibu-ibu sekalian, ya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 729. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor berapa tadi? 729. Nah, saya bacakan dari Usama radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salasa jum'atin min ghairi udrin kutiba minal munafiqin." Siapa yang meninggalkan 3 Jumat tanpa uzur, maka dia ditulis sebagai orang-orang munafik. Ya. Jadi dia meremehkan Jumatan. Nah, itu maksudnya itu. Itu ciri orang munafik. Sekarang nomor berapa sekarang? 12. Ciri orang munafik yang ke-12, membenci sahabat Ansor. Membenci sahabat Ansor. Membenci sahabat Ansor. Dalilnya Sahih Bukhari. Nomornya 1557. Bukhari 1557. Saya bacakan ya. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafik." Tidak ada yang mencintai orang Ansor kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang membenci orang Ansor kecuali orang munafik. Itu, kecuali orang munafik. Ya. Baik, orang Ansor itu siapa? Sahabat Nabi yang tinggal di Madinah. Nomor 13. Tinggal dikit lagi kita akhiri. 13. Nah ini 13. Saya tambahkan satu lagi nanti ya. Saya tambahkan 2, jadi totalnya 15. 13 sekarang. Yang nomor 13. Nah ini 13 adalah wanita yang melakukan tabarruj. Wanita yang melakukan tabarruj, istilahnya itu al-mutabarrijat. Al-mutabarrijat, wanita pengumbar aurat, tabarruj. Dalilnya saya bacakan hadis riwayat Ahmad ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutabarrijatu hunnal munafiqat." Wanita yang tabarruj itu adalah wanita munafik. Hati-hati loh Bu, terutama wanita ini. Seperti apa Ustaz contohnya wanita tabarruj itu? Wanita yang menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Gak boleh. Dia berhias di depan laki-laki bukan mahram. Dia berhias, gak boleh. Perhiasannya, gelangnya, cincinnya itu diperlihatkan sehingga laki-laki yang bukan mahram tahu. Itu gak boleh, itu tabarruj. Ya, termasuk berhias, yaitu saya mau tanya sama ibu-ibu jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Jujur. Ibu-ibu ini berhiasnya ketika di rumah apa juga seperti ini? Ya, seperti itu. Ya, kalau di rumah nggak seperti ini, kalau di luar rumah seperti ini, maka ini nggak boleh. Mestinya berhias itu di dalam rumah. Ketika keluar rumah maka tidak perlu berhias. Ya, contoh lagi pakai busana muslimah bagus, jilbabnya sudah tebal kainnya, tidak transparan, ya warnanya gelap, tidak harus hitam ya, warnanya gelap, kainnya tebal, tidak tipis, tidak tembus pandang, bagus. Tetapi di situ dikasih hiasan, contoh dikasih bros, dikasih intil-intil, itu apa itu? Itu apa itu? Yang biasanya pakai untuk ngikat itu loh, itu nggak boleh, itu tabarruj. Gak boleh, ya, hati-hati, ya. Waduh, kena KB, ya. Itu, ya. Gak boleh itu, ya, seperti itu. Baik, jadi gak usah sungkan menyampaikan itu, ya. Tugasnya seorang ustadz itu mengingatkan jamaahnya, ya. Kalau tidak mau dimusuhi orang, lebih baik tidur aja dalam rumah, ya.
Itu wong ngaji kok kepingin dapat pengikut banyak. Ya, ukuran kebenaran itu bukan banyaknya orang yang taklim, bukan. Meskipun sedikit tapi kalau istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang namanya al-haq. Ya, itulah yang namanya jamaah. Itu baik. Kita lanjutkan. Jadi tabarruj. Tolong suaminya, tolong ingatkan istrinya. Kalau keluar rumah pakai bros, pakai jepit, sininya dikasih apa? Ya, terus jilbabnya itu coraknya, bordilannya, coraknya macam-macam. Ya, jangan. Ya, belum lagi jilbabnya di model-model. Sudah ke sini lagi. Sini. Sampai semut ditaruh di situ, susah dia. Dia berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Semut itu susah lewatnya. Sini numpul lagi. Terus. Belum lagi apa itu belakangnya. Ya, seperti punuk onta, ikatan rambutnya menonjol ke belakang. Tabarruj, nggak boleh. Ya, pakailah jilbab yang syar'i, jangan jilbab gaul. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Jadi jilbab itu bukan sekedar, bukan sebagai hiasan maksudnya, bukan dijadikan sebagai hiasan, nggak boleh. Terus nomor 14. Nah ini, wanita yang suka melakukan khulu, suka gugat suami, dikit-dikit minta cerai. Itu wanita munafik. Ya, wis aku tak mundur aja. Ya, wis aku gak sanggup wis. Aku tak ngalah wis tak mundur aja. Nah itu. Sudah kalau gitu aku balikkan sama rumahnya papa aja. Aku tak pulang aja deh. Wis gak apa-apa, anak-anakmu tak aku yang anu wis. Kamu bebas terserah. Aku tak anu gak sanggup. Nah ini khulu ini. Ya, kenapa? Pulang oh ya. Kata suaminya, alhamdulillah. Jadi jangan ibu-ibu, hati-hati. Khulu ya. Meminta cerai gak boleh. Ya, gak boleh. Hati-hati. Kita lanjutkan. Kecuali kalau alasannya dibenarkan oleh syariat. Alasannya dibenarkan boleh. Apa alasannya dibenarkan oleh syariat? Suaminya murtad pindah agama. Yang kedua suaminya tidak mau sholat. Artinya dia meyakini sholat itu tidak wajib. Berarti kafir. Kalau masih meyakini sholat itu wajib, tapi karena malas, harus sabar. Jangan minta cerai. Karena dia masih meyakini sholat itu wajib. Ini meyakini sholat tidak wajib. Nah, ini boleh digugat. Yang ketiga, suka mendolimi suami, suka melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Terus nomor 4, yaitu seorang suami yang terkena penyakit. Dia tidak bisa memberikan kewajibannya kepada istrinya, sedangkan istrinya butuh kebahagiaan, maka boleh. Tapi kalau istrinya mau sabar atas penyakit yang diderita oleh suaminya, tidak apa-apa. Itu pahala, itu ladang amal. Tapi kalau tidak mau sabar, boleh dia. Bisa itu boleh minta cerai karena memang tidak bisa menjalankan kewajiban. Yang kelima, seorang suami yang dia suka berbuat maksiat terus menerus. Ya selingkuh bolak-balik, ya suka chattingan sama perempuan, nanti ada selingkuh, bahkan berbuat zina. Istrinya sudah menahan sabar bertahun-tahun, ternyata tidak kuat juga, ya sudah boleh dia menggugat suaminya, boleh. Itu. Terus kemudian seorang suami yang dia kata-katanya kasar, kalau ngomong sama istrinya kasar, bahkan suka mengolok-olok keluarga istri, maka ini boleh, ya seperti itu. Ya itu bu, yang dibenarkan. Loh cuman itu tok Zat? Iya. Suami nikah lagi? Oh ndak ada alasan itu, ndak ada. Itu bukan dijadikan alasan bolehnya menggugat cerai. Itu karena itu perbuatan yang dianjurkan, disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya, jadi nggak boleh istri itu berkata kau pilih aku, ya nggak boleh. Ya. Pasti suaminya akan berkata aku tidak mau menceraikan, aku pilih dua-duanya. Iya, aku pilih dua-duanya. Gak bisa, aku tidak mau diduakan, misalnya seperti itu. Ya, maka dalam hal ini suami harus sabar, Tapi kalau suaminya berkata ya wis, itu jatuh. Wis pokoknya aku minta cerai, ya wis, jatuh. Hati-hati ya, lisan tolong dijaga. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2018. Ya, 2018. Dari Sauban radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mukhtaliat
Innal mukhtaliati hunnal munafiqat. Sesungguhnya wanita yang melakukan khulu itu adalah wanita munafik. Terakhir penutup 15. Nomor 15, orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, berkoalisi sama orang kafir. Ya, mengusung orang kafir jadi pemimpin, itu munafik semua itu. Hati-hati. Wah, ini anget-angetnya ini. Ini bahaya, ini horor ini, ya. Mana dalilnya? Dalil. Silakan bisa dibuka. Dalilnya surat An-Nisa. Loh, An-Nisa lagi, ya kan? Banyak An-Nisa ini. Surat An-Nisa ayatnya adalah ayat yang ke 138 dan 139. An-Nisa 138 139. Ya, udah ketemu? Kita dengarkan An-Nisa 138 dan 139. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Kabarkanlah. Nggak nyala. Baik, habis. Saya bacakan aja. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kita lihat ayat 139. Siapa orang munafik itu cirinya? Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi yang mukmin ditinggalkan, dia tidak milih, dia tidak mau berkoalisi dengan orang-orang mukmin, tetapi dia bergabung dengan orang-orang kafir. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Loh, ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Oh, ini terjadi kalau sama orang kafir mesra, tapi kalau sama kaum muslimin jahat mereka. Nah itu ya. Baik. Jadi ini terjadi di dunia ini ya. Baik, demikian. Sekarang kita masuk materi terakhir. Apa itu materi terakhir? Loh, pembagian? Hah? Pembagian nifak. Ya. Nifak ada dua. Ada nifak kecil, ada nifak besar. Agak cepat nulisnya ya. Pembagian nifak. Nifak itu bukan infak loh. Nifak itu sifat orang munafik. Orangnya munafik, sifatnya nifak. Gitu ya. Nifak ada dua, nifak kecil dan nifak besar. Nifak kecil dan nifak besar. Perbedaannya, nifak besar, kalau nifak besar menggugurkan seluruh amalan. Semua amalannya dihapus oleh Allah kalau nifak besar. Nanti kita kasih contoh-contohnya nifak besar. Terus kalau nifak kecil tidak, gitu aja disingkat. Kalau nifak kecil tidak. Terus nomor dua, nifak besar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Nifak besar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Sedangkan kalau nifak kecil tidak. Ya. Baik, itu mungkin sekilas ya. Sekarang contoh nifak besar. Nah ini ada 6. Yang masuk kategori nifak besar itu 6. Ada 6. 1, diingat-ingat ini, dihafalkan, ujian keluar ini.
Yang masuk kategori nifak besar, selain 6 ini nifak kecil. Selain 6 ini nifak kecil. 1. Mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Nabi Muhammad. Jadi dia tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini jelas kafir ini. Ya. Mendustakan Nabi Muhammad. 2. Mendustakan sebagian ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagian, meskipun tidak semua. Mendustakan sebagian ajaran. Ya contohnya, ajarannya Nabi kan bercadar. Itu kan ajaran Nabi. Ya, perkara Anda belum pakai cadar tidak masalah. Karena memang hukumnya cadar itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan lebih diutamakan. Tetapi dia mendustakan. Tidak ada itu cadar. Apalagi mendustakan ajaran Nabi. Sudah, jangan cadar, jilbab. Jilbab itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Itu dia mengatakan jilbab itu budaya Arab. Yang penting itu pakai pakaian kesopanan. Berarti orang mana itu? Irian yang pakai koteka itu. Berarti itu termasuk pakaian kesopanan. Wong auratnya terlihat loh itu. Loh coba. Yang penting itu pakai baju kesopanan. Jilbab itu budaya Arab, tradisi Arab. Kita tidak perlu ikut-ikutan tradisi Arab. Ya, makanya putrinya masuk televisi tidak pakai jilbab. Ya. Padahal dia ini ahli tafsir Quran. Ya, lah ini mendustakan sebagian ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagian apa? Salah satunya jilbab. Ya, wajib jilbab ini. Baik, nomor 3, membenci Nabi Muhammad SAW. Membenci, nggak suka dengan Nabi Muhammad, benci. Nomor 3, membenci sebagian ajaran Nabi Muhammad SAW. Membenci sebagian. Meskipun tidak semua ajarannya. Kalau tadi orangnya membenci Nabi Muhammad, lah ini yang nomor 4 ini membenci ajarannya, tapi sebagian. Apalagi semua ya nifak ya. Wong sebagian aja nifak besar. Contohnya membenci sebagian ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya banyak Bapak Ibu sekalian. Ya ajarannya Nabi Muhammad SAW seperti ke masjid, ya berjamaah, sholat berjamaah. Ini kan dalam apa ini? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wanita menutup aurat, ini ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti itu. Makan dengan tangan kanan, ya. Itu makan sambil duduk. Ini kan ajaran Nabi. Nah, mereka tidak suka. Katanya ajarannya Nabi itu kuno. Yang keren itu kalau mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kalau makan standing party, kalau ngadakan acara walimah standing party, makannya berdiri. Lah itu jauh lebih keren. Lah ini munafik ini, munafik. Baik, membenci ajaran sebagian ajaran Nabi Muhammad. Nomor 5, merasa gembira. Merasa gembira. Merasa gembira jika ajaran Nabi Muhammad SAW mengalami kemunduran. Mengalami kemunduran. Senang dia kalau ajaran Nabi Muhammad SAW mengalami kemunduran. Ya, atau ya syariat yang dibawa oleh Nabi sedang diusik. Nah, itu dia senang itu. Syariat yang dibawa oleh Nabi sedang diusik. Contoh, kita mendengarkan di layar kaca kita bahwasanya sebagian orang menyerang masjid, apa gitu ya, masjid apa namanya ya, yang ternyata masjid itu sering dipakai kajian-kajian sunnah, itu diserang, harus ditutup. Itu yang melihat, kon kapok kon rasana wis, ya wis, alhamdulillah ditutup, wis enak ngono, cek ndak terus menerus menyebar itu. Nah gitu kan, itu merasa senang. Padahal di masjid itu diajarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Umat itu dikembalikan kepada agama dengan pemahaman yang benar. Nah itu. Tapi dia senang gembira. Ya, baik. Kita lanjutkan. Yang nomor 6. Ya, nomor 6. Merasa sempit dadanya jika ajaran Rasulullah itu jaya. Merasa sempit dadanya jika ajaran Rasulullah SAW itu jaya. Sempit dadanya.
Ya. Saking tidak terimanya, ya. Dia sempit dadanya. Ya. Ketika dikatakan bahwasannya peringatan-peringatan hari besar Islam memperingati apa-apa ini kan tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi masih hidup tidak dilakukan, para sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan. Nah, bahkan sampai sekarang Arab Saudi tidak pernah mengadakan peringatan-peringatan hari besar. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharram, nggak ada. Pesta dan seterusnya, tidak ada. Upacara-upacara, perayaan-perayaan, tidak ada. Ya. Lalu buat dusta di masyarakat. Ya, Arab Saudi sudah membuat kalender khusus, akan dibuat merah. Yang kalender itu adalah untuk memperingati. Maka raja, ya, dan seterusnya, pangeran, ya, MBS itu sebentar lagi akan itu. Saking tidak terimanya, padahal tidak akan pernah ada itu. Kenapa? Alhamdulillah negeri ini dikelilingi oleh ulama-ulama yang tegar di atas tauhid, akidah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berada tegar di atas hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak akan pernah ada yang seperti ini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup sampai di sini kajian kita. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Tanpa terasa kita sudah 2 jam ngaji, ya. Saya cukupkan sampai di sini karena kita harus berbagi ilmu dengan majelis taklim yang lain di Surabaya tentunya, ya. Baik, kita akhiri. Insya Allah kita dipertemukan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jadi mohon maaf, saya ulang lagi bagi yang baru datang, taklim kita di Masjid Ahmad Yani itu tidak membahas kitab. Rutin yang kita bahas tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena saya seringkali banyak uzurnya, sering liburnya. Baik karena terkait jadwal di Surabaya sudah padat, atau kondisi saya yang harus menuntut vokal rest, harus istirahat, ya. Makanya karena ndak urut atau sering libur, maka lebih baik kita tematik saja pertemuan kita di Masjid Ahmad Yani. Bahkan pertemuan saya di Masjid Ahmad Yani yang ba'da maghrib itu, ahad kedua, itu juga sudah tidak bisa. Ya, kenapa? Karena padatnya jadwal dan juga kondisi saya yang tidak memungkinkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.